Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, nama saya Andi Syahrani Amri dengan NIM D1A121002 kelas A Agribisnis. Di sini saya akan membahas sedikit tentang pendapatan nasional, upah real dan upah nominal, serta uang dan inflasi. Tugas ini merupakan tugas akhir dari mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Yang pertama, kita akan membahas tentang pendapatan nasional. Pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga atau RTK di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode dan biasanya berlaku 1 tahun. Di sini maksudnya pendapatan nasional itu sama halnya dengan jumlah atau nilai barang yang dihasilkan oleh suatu perekonomian untuk waktu tertentu. Pendapatan nasional juga dihitung dalam periode tertentu atau selama waktu 1 tahun. Yang kedua, rumus pendapatan nasional. Rumus pendapatan nasional terbagi menjadi 2 metode. Yang pertama rumus metode pengeluaran, yang kedua rumus metode pendapatan. Adapun rumus metode pengeluaran yaitu Y sama dengan C tambah G tambah I, yang artinya Y yaitu pendapatan nasional, C yaitu pengeluaran konsumsi, G yaitu pengeluaran pemerintah, dan I yaitu investasi. Jadi pendapatan nasional sama dengan pengeluaran konsumsi ditambah dengan pengeluaran pemerintah dan ditambah lagi dengan investasi. Yang kedua, rumus pendapatan nasional metode pendapatan, yaitu Y sama dengan R tambah W tambah I dan tambah P. Y, di mana Y kita ketahui bahwa pendapatan nasional, R yaitu rent atau sewa, W yaitu wage atau upah sama dengan gaji, I yaitu interest yaitu bunga, dan P yaitu profit atau laba. Jadi rumus metode pendapatan ini yaitu pendapatan nasional sama dengan sewa yang ditambah dengan upah ditambah dengan bunga dan ditambahkan lagi dengan laba. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional, yang pertama, kualitas sumber daya manusia atau SDM, tingkat teknologi digunakan, stabilitas keamanan, kebijakan pemerintah, dan kualitas sumber daya alam atau SDA. Yang kedua, upah real dan upah nominal. Upah real adalah tingkat upah pekerja yang diukur dari sudut kemampuan. Upah tersebut dapat membeli barang dan jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan. Upah real di sini sama halnya dengan gaji atau gaji pekerja sesuai dengan kemampuan yang dia lakukan selama bekerja. Yang kedua, upah nominal. Upah nominal ini berupa uang yang kita ketahui bahwa uang yang diterima pekerja dari pengusaha sebagai pembayaran atas tenaga dan mental para pekerja dalam produksi. Sini sama halnya dengan gaji yang akan diterima oleh pekerja di suatu perusahaan. Yang selanjutnya, 3 kemungkinan yang akan terjadi dari upah real dan upah nominal. Yang pertama, upah yang baik mengurangi nutrisi pekerja. Yang kedua, semakin tinggi upah, maka semakin betah pekerja sehingga perusahaan tidak kehilangan waktu untuk mencari pekerja atau mentraining. Dan yang ketiga, jika perusahaan menurunkan tingkat upah, maka perusahaan akan pindah. Selanjutnya, uang dan inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara umum dan terus-menerus dalam jangka waktu tertentu. Jadi, inflasi itu naik turunnya harga atau barang jasa secara umum dalam jangka waktu tertentu. Misalnya, jika suatu barang atau jasa itu langka ditemukan, maka barang atau jasa itu akan
otomatis harganya akan naik, tapi pada waktu-waktu tertentu saja. Yang kedua, uang. Uang, seperti yang kita ketahui bahwa uang itu stok kekayaan yang siap dibelanjakan, yang berfungsi untuk sebagai nilai, unit hitung, dan alat tukar. Adapun faktor yang mempengaruhi permintaan uang yaitu kekayaan dari masyarakat, tersedianya fasilitas kredit, kepastian tentang pendapatan yang diharapkan, harapan tentang harga, dan tersedianya beberapa alternatif bentuk kekayaan. Faktor yang mempengaruhi penawaran uang meningkatkan kekayaan, pendapatan nasional mengalami perubahan karena besar kecilnya pembelanjaan negara, meningkatnya kebutuhan transaksi dengan uang sebagai alat tukar, kebutuhan untuk berjaga-jaga, dan kebutuhan membuat spekulasi. Dan yang terakhir, faktor yang mempengaruhi inflasi. Yang pertama, tingginya permintaan. Yang kedua, meningkatnya biaya produksi. Dan yang terakhir, jumlah uang yang beredar. Demikian materi yang saya sampaikan tentang pendapatan nasional, upah real dan upah nominal, serta uang dan inflasi. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.